Hai guys, kembali lagi sama Ihang Kisuro Sasmito. Hari ini aku mau masak new ramen. Nah, untuk bahan dan bumbunya udah aku siapin di sini. Bahannya ada daging sapi yang udah aku potong-potong segini ya. Ini potongnya agak gedean aja, soalnya nanti kalau dimasak dia itu bakalan jadi agak kecil dan tipis gitu. Jadi jangan ketipisan, nanti hancur. Terus bawang bombay, tomat, daun bawang, jahe. Ini jahe nanti aku cuman mau ambil 4 slice doang. Terus herb ya. Terus jiangyo, rice wine, sama pingtang, rock sugar, air untuk jadiin kuah ya. Jadi ini tuh untuk bikin kuahnya ya guys. Nah, untuk minyak sendiri aku pakai mie kering guys. Ini minyak. Terus ini sayur kalau untuk toppingnya gitu. Sama nanti ada daun bawang yang diiris-iris. Sebenarnya ada lagi satu pakai swancai, tapi kebetulan aku nggak beli karena majikanku juga nggak begitu suka kalau dikasih itu. Katanya nggak apa-apa, nggak usah dikasih, tapi sebenarnya lebih enak itu dikasih sama swancai. Ada di pasar yang bentuknya itu gimana ya, karena nggak ada jadi aku nggak bisa ngungkapin, nggak bisa ngomongin. Cuman kita seadanya aja deh ya. Untuk pertama-tama, jadi nanti ini saya mau potong bahan bumbunya dulu, dicuci, dipotong bersih gitu kan, dicuci bersih, dipotong, dan nanti si daging ini bakalan aku rebus, masukin ke air panas dulu untuk biar mengurangi kadar fat dia, kadar apa ya itu namanya, lemak dia gitu. Cuma dimasukin air panas sebentar ya guys, habis itu angkat lagi. Oke, nanti kita mulai, aku mau potong-potong dulu ya guys. Nah, ini penampakan bahan-bahan yang udah dipotong, jahenya, tomatnya seperti itu, dan onionnya. Terus kita didihkan dulu air, nanti kalau airnya mendidih, dagingnya kita masukin ke dalam. Nah, ini airnya udah mendidih, kita masukin bahannya, dagingnya ke air panas, dan dimasak untuk sebentar aja, nggak perlu lama-lama, cuman ngebuang lemaknya aja sekitar 5 menit paling.
direbus 5 menit, kita angkat si daging, lalu itu air rebusan itu dibuang aja guys. Oke. Jadi itu kan itu atasnya itu loh kotor, lemak-lemaknya itu banyak banget kalau nggak direbus dulu guys. Bentar doang, paling 5 menitan gitu guys. Nah, lalu siapkan wajan ya guys untuk memasak daging sapinya. Jadi ini daging sapi dimasukin dulu ke wajan, nggak perlu nunggu panas guys, langsung aja masukin. Karena kita mau masak dagingnya itu, yang pertama kita harus masukin adalah rice wine atau mijo. Nah, kita masukin 1 mangkok mijo ya guys. Ini gunanya itu biar kayak shinwei-nya itu hilang gitu loh, kayak bau-bau yang gak enak itu hilang, sama si daging itu cepat lunak. Nah, masak pakai wannya itu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu baru dimasukin bumbu selanjutnya gitu. Jadi dimasak dibolak-balik gitu. Tapi perhatian ya guys, kalau pas masak dagingnya seperti ini sama rice wine-nya itu ya, jangan ditutup. Jadi dibuka begini aja, jangan ditutup. Karena kalau ditutup, bau wine-nya itu bakalan masuk ke daging. Jadi dagingnya tuh gimana ya, baunya itu, harumnya itu bukan harum daging, aroma dagingnya, tapi bisa jadi bakalan ada aroma wine-nya. Tapi tujuan si wine itu kan untuk hanya membuat daging cepat lunak, bikin bau nggak sedap itu hilang gitu. Tapi jangan sampai si harum wine-nya itu ada di dalam daging. Nah, setelah itu kita masukin 1 mangkok jiangyeo atau kecap asin, soya sauce ya guys, 1 mangkok aja. Lalu rock sugar atau pink tang, aku masukin 4, tapi yang 1 kecil. Sebenarnya 3 aja cukup guys, karena pada saat udah matang itu ternyata agak kemanisan sedikit. Jadi kalau aku rekomenin itu 3 butir aja udah cukup, atau enggak 2 butir. Nah, kita masak sampai sekitar 10 menitan. Kita biarin masak di situ. Kita jangan lupa bolak-balik ya. Jadi kira-kira sampai harum gitu loh, sampai si soya sauce-nya itu mateng. Jangan lupa dibalik-balik ya guys. Biar sebenarnya nanti ini bakalan dipindah di panci yang lebih gede guys. Cuman kalau menurut aku untuk first stepnya itu aku pakai wajan dulu, karena aku pingin yang kayak gini. Jadi kalau pakai panci itu kan panci aku kecil guys, kalau mau dibolak-balik kayak gitu susah. Nah, ini kalau udah mendidih ya, udah 10 menit itu nanti bakalan dikasih air. Jadi airnya itu aku pakai 4 mangkok guys. Ini aku masukin yang 2 mangkok, setengah mangkok yang 2 takaran dulu, setengah takaran dulu, berarti sekitar 2 mangkok. Nah, itu tunggu sampai air mendidih ya. Ini still jangan ditutup ya, jangan ditutup dulu, biar dia mendidih tapi dalam keadaan wajan gitu masih terbuka gitu loh. Nah, sambil menunggu si daging mendidih ya, kita itu siapin panci yang udah ditaruh onion sama green onionnya di bawah sedikit ya.
Aku cuma naruh separuh lah guys. Nanti masih yang separuh itu taruh di atas dagingnya, karena nanti ini daging bakalan dimasukin ke panci itu tadi. Nah, kebetulan itu dagingnya ada yang ukuran besar guys. Ukuran besarnya itu nanti nggak akan aku masukin di new ramen. Itu aku mau diangkat terus mau disimpan. Kalau kita masak kita bisa slice yang tipis-tipis dimakan pakai saus yang dicabein, dikasih bawang gitu, dicelup-celupin guys. Nah, itu sisa green onion sama onionnya, terus tomato sama ginger ya. Terus bumbu herbnya itu dimasukin di atasnya ya guys. Sisanya itu masukin aja di semua di panci itu. Nah, itu bakalan penuh, kelihatannya itu bakalan penuh banget, tapi nanti kalau setelah dimasak itu agak menyusut gitu ya, karena si onion dan segala macam itu kan bakalan soft nantinya. Dan itu kan tadi kan aku baru masukin air setengah ya. Ini aku masukin air setengah takarannya lagi, atau yang 2 cup 2 bowlnya itu, 2 apa itu, 2 mangkok kecil ya guys. Mangkoknya itu mangkok makan biasa guys. Itu tapi aku nambahinnya pakai air panas ya guys, yang 2 mangkok terakhir. Nah, setelah itu kita masak, nunggu sampai air mendidih, baru boleh di cover. Nah, ini kan airnya udah mendidih. Terus masak pakai api sedang aja ya guys. Nunggu sampai setengah mateng. Setelah setengah mateng, kita pindah ke tienko ya guys. Nah, kita masak di tienko. Luar tienko itu dikasih air sekitar 4 cup. Oke. Dan ini penampakan kalau si daging sapi udah matang guys. Ini udah matang guys. Terus aku tuh mau ngeluarin kulit tomato sama green onionnya. Karena itu kan green onionnya kenapa aku bikin panjang-panjang, karena biar easy dikeluarin guys, biar gampang ngeluarinnya. Sama kulit-kulit tomatnya itu aku cuman mau ngeluarin kulit tomato sama si green onion, terus gingernya itu dikeluarin aja semua. Siapkan mie sama sayur yang sudah dimasak ya guys. Maaf gak sempet kasih videonya, soalnya waktunya yang udah mepet, bosku udah mau makan. Kasih daging bisa 3 slice atau 2 slice aja, karena itu dagingnya gede kan. Untuk nenek aku kasih 2 slice aja. Terus kasih kuahnya itu tergantung selera ya guys. Bisa kasih kuah yang banyak kalau emang suka. Kalau bos aku itu lebih suka yang kuahnya nggak terlalu banyak aja, yang penting basah-basah gitu loh. Nah, setelah kalau udah kayak gini, dikasih sprinkle daun bawang gitu, ya kan. Nah, ini looknya guys. Semoga resepnya bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh komen di bawah ya guys. Terima kasih. Bye bye.